Jadi Nah, dengan kalau adanya selama ini pembentukan tim investigasi independen ini juga bisa mungkin mencari ataupun menemukan siapa dalang di balik ini juga begitu, betul, Pak itu, Arianto? iya. Karena kalau hanya mendambakan pada penegakan hukum polisi sendiri, polisi setiap melakukan langkah kan harus pakai pertimbangan hukum. Contohnya saja nih, polisi kan sekarang menanggapi itu tadi termasuk yang diminta untuk apa-apa mahasiswa, pemuda supaya dibebaskan karena mereka kasihan kan gitu ya. Pertimbangannya cuma gitu. Padahal apa? Contoh saja di Jakarta ini 1.300 yang ditangkepin kemarin itu, dan kemudian setelah disaring hanya 40 orang yang ditahan. Siapa yang ditahan itu? Itu bukannya mahasiswa, bukannya pemuda, tapi itu adalah pelaku-pelaku yang melakukan tindakan anarkis, termasuk juga pelaku yang menjarah rumahnya Pak Sahroni, menjarah rumah Ibu. Semua itu kemarin ditangkepin juga gitu. Termasuk yang membawa bom molotov, yang membakar itu. Jadi dengan adanya tim independen ini akan terbuka nanti siapa Oke, sebetulnya yang melakukan tindakan itu dan siapa yang ditindak oleh aparat itu. baik. Bukan pendemo itu kemarin itu. Iya. Ini yang perlu saya sampaikan ya pada masyarakat. Karena lebih Itu kepada kira-kira tanggapan. anarkinya begitu ya Pak ya, aksi Iya, kemarin begitu, prahara anarki. di bulan Agustus kemarin. Lantas Iya, mengenai dengan tim independen tersebut begitu, menurut Pak Arianto iya. siapa sebaiknya yang dilibatkan untuk masuk dalam tim independen ini Pak? Dan seperti apa nanti format Saya ataupun tidak bentuknya? bisa menyebutkan, tapi kalau dalam benak saya ya, tim independen itu kan dibentuk karena akan adanya ketidakpercayaan ya masyarakat ya kepada kejujuran polisi lah dalam melakukan penyidikan kan gitu. Makanya itu ya tim independen ini seyogyanya ditunjuk pihak-pihak yang mewakili pemerintah ataupun yang bukan pemerintah, swasta, aktivis dan sebagainya, tokoh-tokoh, para cendekiawan, tokoh masyarakat, silakan saja yang semua bisa dilibatkan, yang bisa dijamin kejujurannya untuk mencari fakta yang sebenarnya tidak ditutup-tutupi gitu. Makanya itu saya senang ya karena itu dengan ada independen itu maka dia akan secara objektif. Kalau polisi sekarang ini kan tugasnya kan melakukan penyidikan itu mencari keterangan, mencari bukti untuk membuat terangnya perkara. Nah, sekarang polisi dihadapkan kepada apa saja yang Baik. terjadi ini kan ada kasus anarki, ada kasus pembakaran, ada kasus penjaraan, ada kasus apa itu Jadi, apa jadi harus melibatkan berbagai macam stakeholder ya yang terkait yang bisa ya menilai secara stakeholder objektif ya, mengenai kasus ya kemarin begitu ya Pak? yang menjamin objektivitas tidak ada kecurangan lagi ditutup-tutupi itu Baik. sangat bagus ya karena itu membantu polisi mendapatkan fakta dan publik nanti akan puas dengan keterangan dari pencari fakta itu daripada kalau publik diterangkan pada polisi kebanyakan kan nggak puas itu seperti Baik. contoh ya kita menangkap para sosmed itu kan dianggap kita memberangus kebebasan. Padahal yang kita tangkap itu ada orang yang mengasut orang suruh bakar, suruh bawa molotov. Itu buktinya kayak gitu yang kita Ya Pak tangkapin itu, Arianto, bukan kita. Ya, berbicara mengenai yang ditangkap oleh para aparat kepolisian kemarin, ini mereka kan ya, juga menuntut atau tim GNB dalam perbincangan dengan Presiden Prabowo ini juga menuntut ya, para aktivis dan pelajar yang masih ditahan oleh pihak kepolisian ya, betul. untuk dibebaskan juga. Bagaimana Pak Arianto memandang hal ini? Kalau cuma untuk dibebaskan itu nggak apa-apa saja. Karena yang namanya penahanan Kenapa itu kan Pak? iya karena kan yang penting hukumnya tetap ditegakkan. Jadi gini ya, atas tindakan anarki yang mereka lakukan, cukup bukti kan ya, dia harus disidik. Disidik itu kalau dia dikhawatirkan melarikan diri, dia harus ditahan. Tetapi kemudian mengingat mereka itu anak muda ya, anak-anak pelajar yang harus sekolah itu, sepanjang itu dijamin bahwa itu tidak akan melarikan diri dan dia tidak akan mengganggu pemeriksaan, maka bagi kita, bagi polisi tidak akan harus menahan itu tidak. Yang penting penyidikannya bisa dijalankan terus gitu. Nah, Jadi perkara nanti poin untuk belakangan apa dibebaskan itu ini mungkin begitu ya Pak ya? memungkinkan kalau untuk pembebasan penahanan loh ya. Tapi kalau untuk membebaskan sama sekali dari hukum yang dilakukan, misalkan dia tadinya ketangkep karena membakar, ketangkep karena mengeroyok ojol itu tadi, menjarah. Nah, itu tadi kan ada hukumnya. Oke. Tapi itu pun kalau itu pelakunya pelajar, anak-anak aja ada juga yang namanya restorasi justice kan gitu. Baik, Itu. jadi yang sudah disangkakan pakai hukum. mengenai melanggar suatu tindakan seperti melakukan tindakan anarkis, pembakaran ataupun yang lainnya Ya, begitu, itu yang sebaiknya untuk ditahan terlebih dahulu begitu ya Pak ya?
Sekarang yang memang yang ditahan itu adalah yang itu, Bu. Dari 1.300 orang yang ditangkap di Jakarta saja, baik. itu tinggal 40 itu adalah yang melakukan tindakan anarkis dan terbukti kuat itu melakukan tindak pidana. Makanya harus diproses. Untuk proses itu sementara ditahan gitu. Gitu kira-kira. Baik, Pak Haryanto, salah satu poin yang disambut Presiden adalah membentuk tim reformasi kepolisian. Nah, mengenai hal ini, apakah Pak Haryanto sepakat mengenai hal tersebut? Kalau saya nggak bisa mengatakan sepakat apa tidak, ya gitu. Sekarang tinggal yang namanya reformasi itu apa sih, gitu kan? Reformasi itu kan memperbaiki polisi secara total ya, seakan-akan gitu. Bagian mana yang akan diperbaiki? Nah itu yang menilai Presiden nanti. Apakah perlu reformasi apa tidak? Tapi ya saya melihat kemarin dari tuntutan para cendekia ataupun para kelompok agama ya, tokoh-tokoh itu kemarin kan, itu melakukan reformasi karena apa? Karena konotasi atau persepsi terhadap polisi itu seakan-akan kurang baik. Kurang baiknya karena apa? Nyatanya ini ada menindak demonstrasi sampai ada korban 9 orang kan gitu kan. Perusakan di mana-mana. Nah, itu dianggapnya menurut ini pandangan saya ya, dianggapnya itu semua itu karena akibat daripada cara polisi yang bekerjanya kurang baik lah. Cenderung brutal sehingga menimbulkan korban. Padahal yang kenyataan di lapangan itu tadi nanti kalau ada tim independen bisa lihat apa yang terjadi gitu. Tetapi untuk saran untuk mereformasi itu saya pikir itu kalau memang masih menilai polisi kurang baik ya hak mereka nggak apa-apa. Tapi itu nanti penilaian pada Presiden. Apakah perlu ada reformasi besar-besaran ataukah hanya kemudian teguran pada Pak Kapolri untuk memperbaiki atau apa dan sebagainya untuk memperbaiki polisi ini gitu. Intinya tujuannya adalah memperbaiki polisi. Itu kalau reformasi itu. Jadi dengan adanya wacana ataupun rencana reformasi kepolisian secara struktural ini bisa jadi menjadi pandangan negatif begitu di luar sana yang mencerminkan bahwa memang ada yang masalah di kepolisian, begitu maksudnya Pak? Bukan, jadi gagasan untuk menimbulkan reformasi itu pasti didorong oleh citra negatif kepada polisi. Polisi dianggap pekerjaannya masih kurang baik gitu kan. Kurang profesional atau kurang disiplin banyak kecurangan dan sebagainya sehingga perlu direformasi diperbaiki secara total kan gitu kurang lebih kayak gitu. Nah untuk itu penilaian itu kan pandangan publik ya sebagian publik tapi tidak semua publik mempunyai pandangan seperti itu saya kira. Baik. Sama seperti tim investigasi tadi Pak. Kalau untuk reformasi struktural kepolisian ini siapa yang seharusnya terlibat di dalamnya? Reformasi struktural. Iya. Oh ya gitu kalau merubah reformasi struktural itu saya tidak tahu persis ya, tetapi itu pasti akan melibatkan yang namanya reformasi struktural kan nanti akan melahirkan suatu undang-undang ya. Ya pasti nanti dari DPR skala itu menjadi anunya dia. Menjadi porsinya DPR dan kemudian kalau dulu kan semua pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan masalah kelembagaan dan sebagainya itu mesti ada. Kemudian ada juga perwakilan-perwakilan dari daerah mungkin ya untuk mereformasi polisi. Tapi yang jelas kalau mereformasi polisi itu pasti nanti melalui undang-undang. Jadi pasti nanti akan dibahas melalui undang-undang, melalui DPR untuk melakukan perubahan undang-undang polisi yang nanti akan dibahas dan kemudian akan dibahas bersama dengan pemerintah. Dan apakah setuju apa tidak, itulah kira-kira jalannya proses reformasi polisi itu.